Ular betina yang sedang hamil tua memohon kepada kakek untuk menguliti dirinya. Karena telur ular di dalam perutnya terlalu besar hingga menyulitkan persalinan. Setelah mendengar bahwa kakek pernah melakukan operasi caesar pada harimau di pegunungan, ia juga berharap kakek bisa membantunya mengeluarkan telur dengan cara dikuliti. Kakek khawatir keterampilannya kurang dan justru akan mencelakakannya. Jadi kakek langsung menolak permintaan si ular. Tak disangka, ular itu tidak mau mendengarkan. Bahkan mengancam bahwa jika kakek tidak membantunya hari ini, mungkin seluruh keluarga kami juga tidak akan selamat. Akhirnya kakek terpaksa menyetujui syaratnya. Tapi dengan syarat, meskipun terjadi hal buruk, ular itu tidak boleh membalas dendam kepada keluarga kami. Untungnya, proses pengulitan yang dilakukan kakek berjalan lancar. Namun telur ular yang dikeluarkan ternyata adalah janin mati. Melihat hal itu, ular itu pun pergi kembali ke belakang gunung dengan rasa kecewa. Awalnya kami pikir hal ini tidak ada hubungannya dengan kakek. Namun di awal tahun saat ibuku hamil aku, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Desa yang sebelumnya cuacanya selalu baik tidak turun hujan selama setengah tahun. Tanaman dalam radius ratusan li semuanya mati kering. Setiap senja, terdengar tangisan kucing dan lolongan anjing di desa. Semua warga desa ketakutan hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat aku lahir, keanehan ini mencapai puncaknya. Hari itu sejak pagi, sekawanan burung gagak terbang dari segala penjuru menuju rumah kami. Terus-menerus bersuara keras seperti sedang menyampaikan kabar kematian. Begitu mereka kelelahan terbang, mereka hinggap di pohon persik tua yang telah mati di halaman. Semua mata mereka menatap tajam ke arah kamar tempat ibuku melahirkanku. Melihat itu, kakek langsung merasa akan terjadi sesuatu yang besar. Detik berikutnya terdengar jeritan ibu dari ruang bersalin. Bersamaan dengan itu, bau amis yang menyengat menusuk hidung kakek. Tidak beres, kakek berteriak lalu mendobrak masuk. Tiba-tiba seekor ular putih melilit ibu dan melesat pergi, melarikan diri melalui lubang di sudut tembok. Ayah pingsan di sudut ruangan. Di lantai ada genangan darah. Kakek menendang ayah hingga sadar sambil berteriak, "Cepat panggil semua orang di desa dan ikut aku ke gunung." Saat kakek membawa semua warga desa mengejar sampai ke pemakaman di belakang gunung, tak terlihat tanda-tanda keberadaan ibu. Hanya bau amis itu yang terus-terusan tercium. Orang-orang mengikuti bau tersebut hingga ke tepi sebuah liang kubur. Tampak sebuah peti mati merah besar diletakkan di dalam liang. Saat semua orang bersama-sama membuka paksa peti itu, yang terbaring di dalamnya ternyata adalah ibu. Wajahnya pucat dan tubuhnya terpelintir. Dia sudah menjadi mayat. Di bawah pakaian di perutnya tampaknya masih ada sebutir telur ular. Melihat pemandangan ini, ayah langsung ketakutan. Duduk terjerembab sambil menangis meraung-raung. Beberapa orang yang berani mencoba mengeluarkan telur itu. Namun sekuat apapun mereka mencoba, tetap tidak berhasil. Melihat hal itu, kakek menyuruh ayah sendiri yang mengambilnya. Anehnya, begitu ayah menyentuhnya, telur itu langsung bisa diambil. Semua orang yang melihatnya tampak seperti melihat hantu. Menatap ayah dan kakek dengan penuh ketakutan. Kakek langsung menyimpulkan bahwa telur itu berasal dari benih ayah. Setelah pulang ke rumah dan menguburkan ibu, kakek menatap telur di pelukan ayah lalu tiba-tiba menangis. Katanya ini semua adalah balasan dari seumur hidupnya sebagai penguliti. Ayah tidak mengerti maksudnya, lalu bertanya kepada kakek apa maksud dari perkataan itu. Kakek bilang telur ini adalah anakmu. Ini adalah kutukan dari Dewa Ular. Sekarang kalau ingin menyelamatkan anak ini, satu-satunya cara adalah mengupas cangkang telurnya seperti menguliti. Setelah berkata begitu, kakek menyuruh ayah berjaga di luar. Siapapun yang datang ke rumah tidak boleh masuk. Setengah jam kemudian, terdengar tangisan bayi dari dalam rumah. Kakek pun keluar dengan tubuh lemah sambil bersandar pada tembok. Namun saat orang-orang masuk dan melihat bayi itu, mereka semua ketakutan setengah mati dan melarikan diri dari rumahku. Karena bayi itu tergeletak di atas ranjang dengan tubuh berlumuran darah. Tidak ada satu inci pun kulit di tubuhnya yang utuh. Tak lama kemudian, warga desa mengatakan bahwa keluargaku melahirkan siluman. Menghadapi gosip tersebut, kakek tidak memberikan penjelasan apapun. Hanya membawa pisau pengulitan dan pergi seorang diri ke belakang gunung. Katanya ingin mencari ular putih itu untuk meminta penjelasan. Bermodalkan ingatan masa lalu, kakek dengan cepat menemukan kuil Dewa Ular Putih. Di dalam kuil tua itu terdapat patung ular putih raksasa yang disembah. Kakek dengan hormat menyalakan 3 batang hiu, lalu mempersembahkan sesajen dan membungkuk 3 kali dengan penuh rasa hormat sambil berkata, "Yang mulia Dewa Ular Putih, hamba yang datang ini adalah Chen Qi, penguliti dari kaki gunung. Hari ini datang untuk menanyakan sesuatu kepada dewa." Begitu kata-katanya selesai, mulut patung ular itu tampak bergerak, melengkung ke atas seolah sedang tersenyum kepada kakek. Detik berikutnya, sisik-sisik yang rapat di patung itu, tiba-tiba berubah menjadi batu dan berjatuhan ke tanah dengan suara berderak. Di tubuh patung yang kering dan pecah-pecah itu, muncul sebuah retakan besar yang membelah seluruh tubuh. Melihat itu, hati kakek langsung ciut setengah. Retakan itu persis di tempat di mana dulu kakek menguliti ular putih.
Sikap patung itu jelas-jelas menunjukkan bahwa ia masih menyimpan dendam. Setelah ragu sejenak, kakek kembali berlutut. Dengan suara lembut dan hormat, ia berkata, "Yang mulia Dewa Ular Putih, kesalahan waktu itu sepenuhnya adalah kesalahan saya, Chen Qi. Jika Anda ingin melampiaskan amarah, arahkan kepada saya. Tapi cucu saya tidak bersalah. Saya mohon belas kasihan Anda untuk menyelamatkannya." Setelah berkata begitu, kakek terus bersujud keras di tanah. Namun patung itu tidak memberikan respons atas permohonan kakek. Hanya menatapnya dari atas dengan dingin. Retakan di sudut mulut patung semakin besar. Maknanya sangat jelas, bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Akhirnya, kakek pun kehilangan kesabarannya. Ia berdiri dan mulai memaki patung ular itu dengan marah. "Jangan pikir karena kau punya kekuatan sekarang, aku jadi takut padamu. Aku sudah bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah menolak tawaran damai. Ya, baiklah, kalau begitu, kita bertarung sampai akhir." Baru saja kakek selesai memaki, terdengar suara gemuruh dari luar. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menggelegar dengan petir. Langit di luar kuil seketika menjadi gelap. Di dalam kuil juga terdengar suara berdesis rapat, seperti suara ular berbisa menjulurkan lidah. Tapi kakek tidak peduli dengan semua itu. Setelah melontarkan kata-kata keras, ia tersandung-sandung turun dari gunung. Sepanjang hidupnya yang panjang, kakek sudah melihat banyak hal. Tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Sesampainya di rumah, kakek langsung berkemas, lalu melemparkan bungkusan itu ke ayah. Menyuruh ayah segera tinggalkan desa dan ganti identitas. Dan jangan pernah kembali ke desa seumur hidupnya. Tentu saja ayah tidak setuju. Dalam hitungan hari, dia kehilangan istrinya. Anaknya juga berubah menjadi makhluk aneh. Sekarang bahkan harus meninggalkan satu-satunya keluarga yang tersisa. Itu sama saja seperti merenggut nyawanya. Kali ini kakek tidak memarahi ayah, melainkan berkata dengan serius penuh keyakinan. "Makhluk itu tidak berniat melepaskan keluarga Chen. Menyuruhmu pergi sekarang adalah menyelamatkan keluarga Chen. Tidak mungkin seluruh keluarga mati di tempat ini." Akhirnya ayah terpaksa meninggalkan desa di tengah malam. Setelah dia pergi, kakek memelukku dan masuk ke rumah leluhur. Lalu mengeluarkan papan arwah leluhur dan menatapinya cukup lama. Akhirnya menggigit giginya dan menancapkan papan itu terbalik ke dalam tempat dupa. Kalau hal ini dilihat orang luar, pasti akan mencaci maki kakek karena dianggap tidak hormat pada leluhur. Tapi orang awam tidak tahu bahwa profesi penguliti ini sebenarnya memiliki dua leluhur pelindung. Satu terang, satu gelap. Satu baik, satu jahat. Yang baik tentu saja adalah Luban, leluhur para pengrajin. Sedangkan yang jahat adalah Neza, berkepala 3 dan berlengan 8, yang pernah menguliti diri dan mengembalikan dagingnya ke ibunya. Neza ini bukanlah dewa samudera yang dipuja-puji dalam legenda, melainkan dewa jahat sejati, yang menguasai seni menguliti, mengoyak otot, dan memotong tulang. Dalam dunia tukang kulit, setiap murid yang baru masuk, akan diberi peringatan keras oleh gurunya. Setelah ini hanya boleh menyembah Luban, tidak boleh menyembah Neza. Namun dengan keadaan keluarga kami sekarang, kemampuan Luban tidak bisa lagi menyelamatkanku. Satu-satunya jalan adalah menyembah dewa jahat Neza. Kakek meletakkanku di lantai lalu mengeluarkan pisau pengulitan, menggertakkan gigi lalu kerak, memotong jari kelingkingnya sendiri, lalu melemparkan jari yang terpotong itu ke dalam tempat dupa, dan meneteskan darah ke papan arwah. Kemudian langsung bersujud dan menghantamkan kepala ke tanah berulang kali. Aku, Chen Qi, murid dan cucu yang tidak berbakti, hari ini mengalami bencana besar dan melanggar larangan leluhur, membelot dari aliran yang benar dan berpaling ke jalur sesat. Walau jiwaku hancur, aku tidak akan menyesal. Begitu kata-katanya selesai, asap tebal langsung mengepul dari tempat dupa, lalu papan arwah leluhur terbakar hebat hingga menjadi abu. Namun kakek sama sekali tidak panik, hanya memandangi asap di dalam ruangan dengan penuh harap. Papan arwah yang terbakar artinya leluhur Luban telah menyetujuinya, mengizinkan kakek keluar dari aliran resmi. Perlahan-lahan asap itu membentuk wujud. Tampak samar-samar sosok berkepala 3 dan berlengan 8. Bayangan menyeramkan berwajah biru dan bertaring seperti iblis ganas. 2 detik kemudian, bayangan itu kembali berubah menjadi asap tebal. Sebagian asap masuk ke dalam tubuhku, sebagian lagi masuk ke dalam 7 lubang di kepala kakek. Kakek mengeluarkan jeritan memilukan, lalu ambruk ke lantai. Ia memegangi kepalanya dan menderita luar biasa, sampai kulitnya terkelupas dan dagingnya robek. Barulah ia pingsan. Baru keesokan paginya kakek sadar kembali. Setelah itu, ia membawa pisau pengulitan dan menggendongku naik ke belakang gunung. Kami tinggal di gunung selama 7 hari penuh. Ia mencari ular ke seluruh penjuru pegunungan. Namun setelah menemukan, ular-ular itu tidak dibunuh, melainkan dikuliti hidup-hidup, lalu memotong selembar kecil kulit di bagian 7 inci dan menempelkannya ke tubuhku. Kemudian mengambil empedu ular dan mengoleskannya ke kulitku. Awalnya warga desa ingin membujuk kakek, tapi setelah melihat ular-ular itu, dan tindakan kakek yang seperti orang gila, mereka jadi takut dan tak berani mendekati belakang gunung.
Yang mereka tahu hanya 7 hari kemudian kakek turun gunung sambil menggendongku. Dan keesokan harinya warga desa melihatku lagi. Kulit di tubuhku telah tumbuh kembali. Tapi entah kenapa warnanya sangat aneh. Putih pucat tidak normal. Seperti kulit orang mati. Orang-orang desa berkata kulit di tubuhku bukan milikku. Mereka bilang kakek pergi menggali makam selama beberapa hari itu. Dan kulit di tubuhku sebenarnya adalah kulit mayat. Aku tidak pernah pedulikan rumor-rumor itu. Sejak kecil hingga dewasa, kakek selalu mengingatkanku. Setiap kali keluar rumah, harus ingat membawa payung. Jangan sampai terkena sinar matahari. Hingga suatu hari aku keluar rumah dan lupa membawa payung. Baru berjalan beberapa langkah, kulitku mulai terasa panas dan perih. Bagian yang terkena matahari membengkak merah selama beberapa hari. Sejak itu aku mulai percaya pada rumor warga desa. Lalu aku coba tanya kakek dengan hati-hati. Apa benar kulit di tubuhku ini kulit mayat? Kakek bilang setelah bencana waktu itu, leluhur memberitahunya bahwa jika ingin menyelamatkanku, aku harus melewati 3 cobaan dalam hidupku. Dan ia mengikuti cara yang diajarkan leluhur. Dalam 7 hari menguliti 100 ular. Lalu menjahit kulit palsu dari bagian 7 inci ular-ular itu. Barulah aku memiliki kulit yang kupakai sekarang. Cobaan pertama adalah soal keterampilan tingkat tinggi. Baik saat memotong 7 inci, maupun menjahit kulit di tubuhku. Kalau salah gores atau salah jahit sedikit saja, semuanya akan sia-sia. Cobaan kedua adalah ketika aku genap 12 tahun. Dewi Ular Putih akan datang mencariku lagi. Saat itu, kami harus bernegosiasi. Kalau berhasil, aku bisa mendapatkan kembali kulit asliku, dan bisa hidup tenang sepanjang hidup. Tapi kalau gagal, maka nyawaku jadi taruhannya. Mendengar itu, aku sangat terkejut. Bukankah tahun ini aku tepat berumur 12? Apa itu berarti aku akan mati tahun ini? Tapi kakek tidak menjawab pertanyaanku. Beliau hanya berkata bahwa biarkan semua itu dia yang urus. Kalau memang aku harus melakukan sesuatu, dia akan memberitahuku. Tentu saja perkataannya tidak bisa membuatku tenang. Setiap malam saat tidur aku selalu cemas dan gelisah. Semakin takut akan sesuatu, justru semakin hal itu datang. Malam itu, baru saja aku tertidur. Terdengar suara gesekan dari luar pintu. Aku menoleh, dan melihat bayangan hitam besar di luar rumah. Mengelilingi rumahku sepenuhnya, seolah sedang mencari celah untuk masuk. Sebelum aku sempat bereaksi, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, bayangan seseorang muncul di luar pintu. Aku menahan napas dan memanggil dengan ragu. Kakek, begitu kata-kataku keluar. Bayangan yang tadinya diam itu, tiba-tiba mulai mengetuk pintu dengan keras. Kedua daun pintu kayu bergetar hebat, seolah akan roboh kapan saja. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki, dan akhirnya kakek mendorong pintu dan masuk. Di tangannya tergenggam pisau pengulitan, wajahnya garang, seperti orang yang siap bertarung sampai mati. Aku belum pernah melihat kakek seperti itu. Sambil menangis, aku lompat dari ranjang dan berlari ke pelukannya. Kakek menepuk punggungku dan menenangkan dengan lembut. Begitulah, sampai aku kelelahan karena menangis. Lalu tertidur di pelukan kakek. Malam itu kakek memelukku dan tidak tidur sedikit pun. Keesokan paginya saat aku bangun, aku melihat kakek sedang jongkok di depan pintu mengutak-atik sesuatu. Aku mendekat untuk melihat lebih jelas. Di lantai ada pahat, penggaris siku, dan alat pengukur tinta. Kakek menggantung penggaris siku di atas kusen lalu mencungkil ambang pintu. Ia mengubur pahat di bawah kusen dengan abu dupa. Terakhir, ia mengikat tempat tidurku dengan benang tinta. Aku tanya kakek sedang apa. Kakek bilang kalau dia sudah datang, dia tidak akan melepaskanmu. Dengan alat-alat ini setidaknya bisa menahannya sementara waktu. Tapi kalau ingin menyelamatkan diri, kau juga harus belajar sesuatu. Setelah berkata begitu, kakek membawaku ke rumah leluhur, menyalakan 3 batang hio dan menyuruhku berlutut. Lalu ia berbicara kepada papan arwah leluhur. Leluhur yang mulia, cucu murid Hina Chen Qi sekarang diganggu kekuatan jahat. Mohon restu dari leluhur, agar aku boleh mewariskan ilmu pengulitan, agar cucuku, Chen Yi, bisa menyelamatkan diri. Setelah itu, kakek menyuruhku bersujud 3 kali kepada leluhur Luban. Tak kusangka, baru saja aku selesai bersujud, papan arwah leluhur langsung terbalik di atas meja persembahan. Wajah kakek langsung pucat. Ia memohon ampun berkali-kali. Tolonglah, leluhur, bantu cucuku. Namun meski kepalanya sudah berdarah karena bersujud, leluhur tetap tidak mengabulkan. Melihat wajah kakek yang putus asa, aku bertanya dengan bingung. Bukankah kita punya 2 leluhur? Kalau satu leluhur tak mau menerimaku, kenapa tidak menyembah leluhur yang satunya? Mendengar itu, wajah kakek langsung berubah drastis. Ia buru-buru menutup mulutku dan membawaku keluar dari rumah leluhur. Begitu sampai di tengah halaman, kakek baru memperingatkanku dengan serius. Mulai sekarang jangan pernah ucapkan kata-kata seperti itu. Dan aku juga tidak diizinkan menyembah leluhur yang satu lagi. Karena itu adalah leluhur jalur sesat. Kalau menyembahnya, bahkan setelah mati pun jiwamu tak akan tenang.
Lupakan soal reinkarnasi, bahkan jadi roh gentayangan pun tak bisa. Aku pun bertanya pada kakek dengan bingung. Kakek, bukankah tadi kakek sendiri yang menyembah leluhur jalur sesat? Kenapa aku tidak boleh? Kakek menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Kakek melakukan itu karena ingin menyelamatkanmu. Kalau kamu mati, dan jiwamu hancur tanpa sisa, maka nyawa kakek pun jadi sia-sia. Mendengar itu, hidungku terasa perih, dan air mata pun mengalir tanpa bisa ditahan. Kakek mengusap air mataku dan berkata dengan penuh tekad, kalau leluhur tidak mau mengajar, maka kita belajar sendiri dengan paksa. Sambil berkata, kakek mengeluarkan sebuah buku tua yang kertasnya sudah menguning. Lalu mulai mengajarkanku dengan sangat teliti. Aku tahu ini menyangkut nyawaku, jadi aku belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Pelajaran itu berlangsung sampai malam. Setelah makan malam aku kembali ke kamar sendiri. Melihat kamar yang gelap gulita, aku teringat kejadian malam sebelumnya. Meskipun kakek sudah membuat banyak persiapan, tapi aku tidak yakin apakah semua itu berguna. Aku tidak tahu apakah bisa menahan serangan dari Bai Niang. Akhirnya aku membungkus diri rapat-rapat dengan selimut. Dan dalam keadaan linglung aku pun tertidur. Dalam setengah sadar aku samar-samar mendengar suara tawa. Ketika suara tawa itu semakin keras, aku langsung terbangun karena ketakutan. Aku meringkuk di pojok kamar dan menatap pintu tanpa berkedip. Entah sejak kapan bayangan hitam itu muncul lagi. Tapi kali ini dia tidak membanting pintu, melainkan berdiri di luar sambil tertawa keh-keh-keh. Suaranya terdengar aneh dan menyeramkan. Tubuhku gemetar tanpa bisa dikendalikan. Secara refleks aku ingin memanggil kakek. Lalu aku tiba-tiba teringat bahwa kakek telah memasang penjagaan di luar. Alasannya dia tidak membobol masuk bukan karena tidak mau, melainkan karena penjagaan kakek menghalanginya. Menyadari itu, aku jadi lebih berani. Aku berteriak ke arah pintu. Aku tahu kau tidak bisa masuk. Kau tak perlu menakutiku. Begitu aku berkata begitu, suara tawa itu langsung berhenti. Sebelum aku sempat bernapas lega, pintu kayu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dia kembali membanting pintu dengan gila. Melihat pintu kayu yang nyaris roboh, kepalaku mendadak kosong. Entah dari mana aku mendapatkan keberanian. Aku melompat dari tempat tidur dan lari menahan pintu sekuat tenaga. Tak tahu sudah berapa lama, suara bantingan pintu akhirnya berhenti, dan suasana di luar benar-benar sunyi senyap. Aku kira dia sudah pergi, jadi aku mendekat ke celah pintu dengan hati-hati. Menyipitkan mata dan mengintip keluar. Tiba-tiba sebuah mata muncul dan berhenti tepat di celah pintu. Kami saling menatap melalui celah pintu kayu. Saat itu seluruh tubuhku kaku karena ketakutan, bahkan suara pun tak bisa keluar. Beberapa detik kemudian, mata itu perlahan menjauh. Akhirnya aku bisa melihat bagian lain selain mata itu. Kulitnya pucat seperti orang mati. Sudut bibir merah menyala terangkat sedikit. Dia tersenyum padaku dari balik pintu, lalu tiba-tiba menghilang dari celah pintu. Aku berdiri terpaku tanpa bergerak. Entah berapa lama, kakiku tiba-tiba lemas, dan aku jatuh terduduk di lantai, bersandar pada pintu kayu, menarik napas dalam-dalam, mencari udara segar. Tak lama kemudian, kakek membuka pintu dan masuk. Aku segera menceritakan semua yang baru saja terjadi. Namun bukannya cemas, mata kakek justru berbinar. Ia berjalan ke arah pintu, lalu mengambil segenggam tanah dari bawah ambang. Kemudian mendekatkannya ke hidung dan mengendusnya. Ekspresinya sedikit melunak dan ia berkata, "Jangan takut, dia tidak bisa masuk. Kalau bisa, dia tak perlu menakutimu seperti ini. Untung kau tetap berada di dalam kamar. Dia hanya ingin membuatmu keluar dengan sendirinya." Setelah berkata begitu, kakek menunjukkan tanah yang dipegangnya. Itu segenggam tanah berwarna hitam, seperti tercampur aspal, lengket dan pekat menyatu. Aku ingat jelas bahwa lantai rumah kami semuanya tanah kuning. Kakek tersenyum lalu menjelaskan padaku. Kemarin ia menaburkan abu dupa di ambang pintu. Tanah itu menjadi seperti ini karena terkikis aura jahat. Mulai sekarang setiap hari harus mengganti abu dupa. Selama aku tidak keluar rumah, Bai Niang tidak akan bisa menyakitiku. Benar saja, selama beberapa malam setelah itu, Bai Niang datang mengetuk pintu setiap malam. Tapi aku tahu dia tidak bisa masuk. Jadi aku perlahan tidak merasa takut lagi. Bahkan kadang aku berpikir, kalau suatu malam dia tidak datang, mungkin aku malah sulit tidur. Kalau kadang terlalu berisik, aku bahkan ingin memakinya. Akhirnya, setelah sebulan, sepertinya Bai Niang merasa hal ini tak ada gunanya lagi. Dia pun malas datang mengganggu lagi. Aku pun berpikir bahwa Bai Niang takkan datang lagi. Mungkin nyawaku sudah benar-benar selamat. Hingga suatu malam ketika aku baru saja tertidur, entah kenapa, ruangan terasa dingin seperti ruang bawah tanah, hingga membuatku terbangun karena kedinginan. Aku berdiri gemetaran sambil membungkus diri dengan selimut, lalu menoleh keluar dan melihat sesosok bayangan berdiri di sana. Kupikir mataku yang salah lihat. Aku mengucap mataku dengan kuat. Begitu kutatap lagi, bayangan itu sudah menghilang. Namun di detik berikutnya, saat aku menoleh, aku langsung terpaku di tempat.